Pada suatu pagi yang dingin di bulan September tahun 1939, langit di atas negara Polandia dipenuhi dengan suara gemuruh pesawat tempur Jerman yang mematikan. Kilatan cahaya dari meriam dan rentetan peluru mesin yang menghujam kota-kota dalam sekejap membelah ketenangan yang selama ini telah rapuh. Tank-tank Panzer yang maju dengan cepat melibas jalan-jalan yang berbatu, sedangkan angkatan bersenjata Jerman merangsek maju dengan disiplin tanpa celah. Dalam hitungan hari, Polandia yang malang itu jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang mengerikan. Begitulah awal dimulainya perang paling berdarah dalam sejarah manusia bernama Perang Dunia II. Sejak hari itu hingga dalam 6 tahun ke depan, dunia akan menyaksikan kehancuran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota yang baru saja bangkit dari kehancuran Perang Dunia I segera berubah kembali menjadi abu, dan peradaban manusia mencapai titik terendahnya. Kendati demikian, dari kehancuran itu pula lahir tatanan dunia baru yang membentuk peradaban modern yang kita kenal hari ini. Perang Dunia II tidak bisa dilepaskan dari tragedi kelam Perang Dunia I yang terjadi 2 dekade sebelumnya. Perang Dunia I yang berlangsung sejak tahun 1914 hingga 1918 dan seharusnya menjadi perang yang mengakhiri semua perang, justru menjadi semacam pengantar untuk perang yang jauh lebih brutal dan mengerikan. Perang Dunia I melibatkan negara-negara besar di Eropa dalam pertempuran darah yang luar biasa, dengan jutaan tentara tewas di medan perang parit yang brutal. Hanya saja, ketika debu peperangan telah mengendap dan perjanjian damai telah disepakati, dunia bukannya menemukan perdamaian yang abadi, melainkan menumbuhkan benih untuk perang berikut. Semuanya bermula dari perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I. Hari itu, di sebuah ruangan besar yang dihadiri para diplomat dari seluruh dunia, delegasi Jerman tampak duduk dalam diam. Sementara Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat yang memenangkan perang dan menjadi kekuatan besar dalam konferensi ini hendak menghancurkan Jerman sehancur-hancurnya. Perancis yang tanahnya hancur oleh perang menginginkan balas dendam dan ingin melemahkan Jerman selama-lamanya. Lalu, Inggris memastikan Jerman tidak akan pernah lagi menjadi ancaman, tetapi juga tidak ingin sepenuhnya menghancurkan mereka. Sementara Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson, lebih memilih pendekatan damai dengan 14 poin Wilson yang berisi konsep Liga Bangsa-Bangsa dan perdamaian dunia. Namun pada akhirnya, suara Perancis yang dominan benar-benar menghancurkan negara Jerman. Pada 28 Juni tahun 1919, delegasi Jerman dengan penuh rasa terpaksa menandatangani perjanjian Versailles yang berisi 440 pasal yang mengatur berbagai hukuman berat. Beberapa poin perjanjian itu adalah Jerman dipaksa mengakui dan menerima tanggung jawab penuh atas perang, yang kemudian dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas atau sekitar ratusan miliar dolar saat ini, yang kemudian menghancurkan ekonomi Jerman dan menyebabkan inflasi yang sangat parah. Selain itu, militer Jerman juga dibatasi hanya 100.000 tentara tanpa angkatan udara, kapal perang besar atau tank yang membuatnya hampir tidak berdaya. Jerman juga harus kehilangan beberapa wilayah kekuasaannya dan harus diserahkan ke Perancis. Wilayah SAR ditempatkan di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Polandia mendapatkan Prusia Barat, sehingga Jerman terpisah dari Provinsi Prusia Timur oleh koridor Polandia. Akibatnya, Jerman kehilangan 13% wilayahnya dan sekitar 10% populasinya. Akibatnya, beban reparasi yang besar yang harus ditanggung oleh Jerman menyebabkan hiperinflasi pada awal tahun 1920-an. Uang Jerman menjadi tidak berharga, rakyat menderita kelaparan, dan kepercayaan terhadap pemerintah merosot dengan tajam. Kala itu, harga roti yang pada tahun 1921 hanya 4 mark, pada tahun 1923 melonjak menjadi 200 miliar mark.
Kondisi ini membuat warga Jerman harus membawa gerobak penuh uang kertas hanya untuk membeli bahan makanan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang membakar tumpukan uang hanya untuk sekedar menghangatkan diri. Tabungan seumur hidup orang-orang Jerman menjadi hancur dalam semalam. Bagi rakyat Jerman, Perjanjian Versailles bukan hanya penghinaan, tetapi juga hukuman yang terlalu kejam. Ekonomi mereka menjadi hancur, harga diri mereka terinjak-injak, dan kemarahan mulai membara di hati mereka. Pemandangan rakyat yang kelaparan, pengangguran massal, dan kehancuran ekonomi menanamkan kemarahan yang mendalam terhadap Perjanjian Versailles dan negara-negara yang menyusunnya. Dan celakanya, seorang veteran perang muda berkumis kotak yang saat itu sedang mencoba membangun kembali kehidupannya juga ikut merasakan penghinaan ini. Pemuda berkumis kotak itu bernama Adolf Hitler. Dia merupakan salah seorang yang paling merasakan dampak dari Perjanjian Versailles. Sebagai seorang veteran Perang Dunia I, ia melihat langsung bagaimana Jerman kalah dalam perang, dan ia tidak bisa menerima penghinaan yang diberikan kepada negaranya. Maka pada tahun 1919, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, yang kemudian ia ubah menjadi Partai Nazi. Dengan menggunakan propaganda yang luar biasa, Hitler menyampaikan 3 pesan utama yang menggugah emosi rakyat Jerman. Pertama, Perjanjian Versailles adalah penghinaan dan harus dihancurkan. Kedua, orang Yahudi dan komunis adalah penyebab utama kehancuran Jerman. Dan ketiga, Jerman harus membangun kembali kejayaannya dan memperluas wilayahnya. Pada tahun 1923, dalam keputusasaan akibat ekonomi yang hancur, Hitler mencoba melakukan kudeta di Munich yang dikenal sebagai Beer-Hall-Putsch. Namun, kudeta ini gagal total dan Hitler berakhir di penjara. Kendati demikian, selama di penjara, Hitler justru menulis Mein Kampf, sebuah buku yang menjadi manifesto Nazi. Dalam buku ini, ia menuliskan visinya tentang menghancurkan Perjanjian Versailles, mengusir Yahudi dari Jerman, dan menaklukkan wilayah di timur untuk bangsa Arya. Dan ketika akhirnya dibebaskan, Hitler menyusun strategi baru, bukan merebut kekuasaan dengan kekuatan, tetapi melalui sistem politik. Ini, dunia dihantam oleh depresi besar tahun 1929. Krisis ekonomi global yang menyebabkan kehancuran keuangan di banyak negara. Amerika, Inggris, dan Perancis berusaha keras untuk memulihkan perekonomian mereka. Sementara rakyat Jerman semakin terpuruk dalam kehancuran. Namun demikian, Jerman menggunakan krisis ini sebagai alasan untuk mempercepat militerisasi. Ketika partai-partai politik yang ada gagal memberikan solusi konkret, Hitler dan Nazi menawarkan sesuatu yang baru, yaitu kebangkitan bagi Jerman. Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933 dengan janji mengembalikan kejayaan Jerman, menolak Perjanjian Versailles, dan memperluas ruang hidup bagi bangsa Arya. Dengan propaganda yang cerdas serta penindasan brutal terhadap lawan-lawan politiknya, Hitler dengan cepat mengubah Jerman menjadi negara totaliter dengan kekuatan militer yang berkembang dengan pesat. Sementara itu, di Italia, Benito Mussolini telah lebih dulu mempelopori ideologi fasisme, sebuah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan absolut negara dan militerisme. Italia, meskipun tidak sekuat Jerman, juga memiliki ambisi imperialisnya sendiri, terutama di kawasan Afrika. Kemudian, di timur, Jepang telah berkembang menjadi kekuatan militer yang agresif, yang berambisi untuk menguasai Asia Pasifik. Invasi ke Manchuria pada tahun 1931 dan kemudian ke seluruh Cina pada tahun 1937 menunjukkan tekad Jepang untuk membangun kerajaan besar di Asia. Di sisi lain, Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin juga mengadopsi pemerintahan totaliter dalam bentuk komunisme, meskipun dengan visi yang berbeda dari fasisme. Selain melakukan industrialisasi besar-besaran dan pembersihan politik brutal untuk mempertahankan kekuasaannya. Dunia kini terbagi menjadi blok-blok yang saling mencurigai satu sama lain.
Di satu sisi, ada negara-negara demokratis seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, ada Jerman Nazi dengan dendam yang membara, Italia yang fasis, dan Jepang yang agresif. Kemudian, Uni Soviet berada di tengah dengan ideologi komunisme yang juga dicurigai oleh kedua belah pihak. Ketika Hitler mulai menancapkan pengaruhnya di negara Jerman, ia mulai melanggar perjanjian Versailles secara terang-terangan. Hitler membangun kembali angkatan bersenjata Jerman, memperkenalkan wajib militer, dan bahkan mengirim pasukan ke Rhineland, wilayah yang seharusnya menjadi zona bebas militer. Kala itu, dunia hanya bisa melihat tanpa banyak bertindak, sebab kebanyakan negara ingin menghindari perang lain setelah kengerian Perang Dunia I. Akan tetapi, tindakan Hitler tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun 1938, ia mencaplok Austria dalam peristiwa Anschluss. Dan setahun kemudian, ia menuntut wilayah Sudetenland dari Cekoslovakia. Dan bukannya menentang, Inggris dan Perancis memilih jalan perdamaian dengan mengalah dalam perjanjian Munich, berharap bahwa Hitler akan puas dan dengan demikian perang dapat dihindari. Sayangnya, dugaan Inggris dan Perancis justru salah besar, sebab tidak lama setelah itu, Hitler mengobarkan api perang yang tidak bisa dipadamkan. Pagi itu, 1 September tahun 1939, langit di atas Polandia bergemuruh dengan brutal. Dari kejauhan, suara deru mesin tank penghancur dan dentuman meriam terdengar seperti badai yang mendekat. Pasukan Jerman dengan disiplin yang luar biasa merangsek maju dengan kekuatan penuh. Mereka mengusung strategi Blitzkrieg, perang kilat yang mengandalkan kecepatan, kejutan, dan koordinasi serangan udara serta darat yang sangat mematikan. Dari langit, pesawat pembom Luftwaffe menjatuhkan bom di atas kota-kota Polandia, menghancurkan berbagai infrastruktur penting, dan membuat penduduk sipil panik berlarian. Dalam sekejap, jalan-jalan dipenuhi dengan puing-puing dan teriakan ketakutan menggema di udara. Sementara di darat, tank-tank Panzer bergerak dengan cepat, melibas pasukan Polandia yang kalah dalam persenjataan dan jumlah. Di sisi lain, dari timur, Uni Soviet juga ikut bergerak. Sesuai dengan perjanjian rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop antara Stalin dan Hitler, Uni Soviet ikut menginvasi Polandia pada 17 September tahun 1939. Polandia yang terjebak di antara dua kekuatan raksasa ini tidak memiliki peluang untuk bertahan. Pada tanggal 27 September 1939, Warsawa, ibu kota Polandia, jatuh dan membuat negara ini menyerah ke tangan musuh. Saat itu, dunia terkejut melihat betapa cepatnya Jerman dan Uni Soviet menghancurkan sebuah negara. Dan itu menjadi awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Setelah Polandia jatuh, Eropa tidak memiliki banyak waktu untuk bernafas. Hitler yang haus akan ekspansi mulai mengalihkan perhatiannya ke barat. Inggris dan Perancis yang telah menyatakan perang terhadap Jerman sejak 2 hari setelah serangan Jerman terhadap Polandia masih enggan mengambil langkah yang ofensif. Mereka lebih memilih bertahan di perbatasan dan menunggu langkah Jerman berikutnya, sebuah kebijakan yang kelak terbukti sebagai kesalahan besar. Pada April tahun 1940, Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia. Dengan kecepatan yang luar biasa, Denmark menyerah dalam hitungan jam. Norwegia yang lebih sulit ditaklukkan bertahan selama 2 bulan sebelum akhirnya tunduk kepada Jerman. Namun demikian, ini tidaklah seberapa, sebab serangan yang sesungguhnya terjadi pada Mei tahun 1940. Ketika Jerman menyerbu Belgia, Belanda, dan Prancis secara bersamaan. Dengan menggunakan strategi Blitzkrieg yang terbukti efektif dan mematikan, Jerman menghancurkan pertahanan sekutu dalam waktu singkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pasukan Jerman berhasil menduduki Prancis, sehingga pada 22 Juni tahun 1940, Prancis menyerah secara resmi.
Kala itu, di hadapan kamera, Hitler menatap kota yang telah berhasil ditaklukkannya. Tatapannya seperti menegaskan bahwa Jerman yang selama ini dihancurkan, kini telah kembali dengan kekuatan yang sulit dipadamkan. Dunia menyaksikan dengan rasa ngeri betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki militer Nazi. Setelah Perancis jatuh, hanya Inggris yang tersisa sebagai kekuatan besar di Eropa yang menentang Jerman. Namun, Hitler memiliki rencana besar, yaitu Operasi Sea Lion yang bertujuan menghancurkan Inggris. Untuk mewujudkannya, Luftwaffe harus terlebih dahulu menghancurkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF. Maka dimulailah pertempuran Inggris, pertempuran udara terbesar dalam sejarah. Dari Juni hingga Oktober tahun 1940, langit di atas Inggris dipenuhi dengan pesawat-pesawat tempur. Kota-kota seperti London, Coventry, dan Birmingham dibombardir setiap malam dalam kampanye yang dikenal sebagai The Blitz. Namun demikian, Inggris mampu bertahan dengan baik, dan berkat radar yang inovatif serta keberanian pilot-pilot mudanya, RAF berhasil menahan gempuran Luftwaffe. Dan ini untuk pertama kalinya Hitler mengalami kekalahan. Karena gagal menguasai Inggris, Hitler pun mengalihkan perhatiannya ke musuh lain bernama Uni Soviet. Pada 22 Juni tahun 1941, jutaan tentara Jerman menyeberangi perbatasan Uni Soviet. Operasi Barbarossa yang merupakan invasi terbesar dalam sejarah militer baru saja dimulai oleh Jerman. Hitler mengerahkan lebih dari 3 juta tentaranya, didukung oleh ribuan tank serta pesawat tempur. Tujuannya sangatlah jelas, yaitu menaklukkan Uni Soviet dalam waktu yang sangat singkat, sebelum datangnya musim dingin Uni Soviet yang dikenal sangat brutal. Serangan ini mengejutkan Stalin yang selama ini percaya bahwa Hitler akan menghormati fakta non-agresi mereka. Dalam minggu-minggu pertama, Jerman meraih kemenangan besar. Kota-kota seperti Minsk, Smolensk, dan Kiev jatuh satu persatu. Namun, di balik kesuksesan awal ini, ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Hitler, yaitu meremehkan Rusia dan musim dinginnya yang dikenal sangat kejam. Seiring dengan semakin dalamnya pasukan Jerman memasuki Uni Soviet, mereka mulai menghadapi perlawanan sengit. Ketika musim dingin tiba, pasukan Jerman yang tidak dipersiapkan dengan baik mulai menderita. Tank-tank mereka membeku, tentara mereka mati kedinginan, dan perbekalan mereka terputus. Disinilah Uni Soviet mulai membalikkan keadaan. Pada Desember tahun 1941, pertempuran Moskow menjadi pukulan besar bagi Jerman. Stalin dengan pasukan cadangan dari Siberia melancarkan serangan balik yang memaksa Jerman untuk mundur. Musim dingin 1942 di Uni Soviet adalah mimpi buruk bagi pasukan Jerman. Kala itu, suhu turun hingga -40 derajat Celcius. Angin tajam dari stepa Rusia menusuk tubuh para prajurit yang kelelahan, sementara salju menutupi tanah yang sebelumnya menjadi area pertempuran brutal. Disinilah, di tepi sungai Volga, pertempuran Stalingrad terjadi, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Hitler telah memerintahkan serangan ke kota ini bukan hanya karena nilai strategisnya, tetapi juga karena namanya, Stalingrad, sebuah kota yang menyandang nama Joseph Stalin. Ia ingin menghancurkan simbol kekuatan Uni Soviet, sekaligus mengamankan ladang minyak di Kaukasus. Namun, yang terjadi adalah bencana bagi Jerman. Pasukan Soviet yang dipimpin oleh Jenderal Zhukov menerapkan taktik perang kota yang brutal. Mereka bertempur dari rumah ke rumah, memanfaatkan runtuhan untuk menyergap musuh. Jalan-jalan berubah menjadi labirin kematian, di mana setiap sudut bisa menjadi jebakan mematikan bagi pasukan Jerman.